sekalian, di dalam melaksanakan ibadah haji, di sana kita dapati ada batas-batas waktu yang telah ditetapkan di dalam melaksanakan ibadah haji. Dan kalau kita melihat kepada manasik-manasik haji, ibadat-ibadat haji, di sana ada salah satu daripada ibadat haji yang apabila kita perhatikan, kita dapati di sana hikmah yang berbentuk anjuran kepada kita agar kita jangan buang-buang waktu. Harus getol nyari duit, bukan ibadat saja. Nyari duit juga mesti getol, saudara-saudara. Mana buktinya? Kita lihat seorang yang melaksanakan ibadah haji, dia diharuskan untuk berlari kecil, sa'i bainas safa wal marwah, antara safa dengan marwah. Kalau menurut sejarahnya, pada waktu Sayyidatuna Hajar, Siti Hajar, istri daripada Nabi Allah Ibrahim, ibu daripada Nabi Allah Ismail, mendengar tangisan anaknya yang bernama Ismail yang sangat memilukan hati karena kehausan, maka ibu daripada Sayyidina Ismail ini, dia pergi ke sana kemari, dia cari air yang kalau tidak karena air manusia bakal mati. Jadi air adalah merupakan kebutuhan daripada kehidupan kita manusia. Bagaimana caranya ibu daripada Nabi Allah Ismail ini mencari kehidupan, mencari air? Apakah dengan santai-santai, jalan lenggak-lenggok begitu? Tidak. Dia pergi dari Safa dan Marwah dengan berlari kecil. Dia lari ke sana kemari, mengejar waktu, jangan sampai anaknya nanti mati kehausan. Dia kejar itu waktu. Oleh karena itu, saudara-saudara, jamaah haji, ya dia laki-laki atau perempuan, dianjurkan berjalan kecil, berlari kecil bainas safa wal marwah. Untuk apa? Satu isyarat buat orang yang belum pergi haji, supaya dia kalau mau cari kehidupan untuk sampai ke tanah suci Mekah, bekal untuk bisa sampai ke tanah suci Mekah, hendaknya jangan buang-buang waktu. Mengambil hikmah daripada perjalanan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, yaitu lari bainas safa wal marwah. Saudara-saudara sekalian, apabila kita dapat membagi waktu, ya, dengan mampu kita mencari kehidupan, ingat pula bahwa apabila orang itu sudah berhasil mencari hidup, di sana orang akan berhadapan dengan ujian dan cobaan. Lihat Nabi Allah Ibrahim, diuji, dicoba, digoda. Siapa yang menggoda? Syaitan. Bisa bagi waktu? Sudah. Tapi ingat, kita tidak akan bisa lepas daripada cobaan, tidak akan lepas daripada godaan. Yang paling dahsyat itu godaan. Kalau kita lihat kepada perjalanan manasik haji, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, seperti juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim beserta istri dan anak-anaknya pada saat berada di Muna, pada saat berada di Muzdalifah, dia orang digoda oleh syaitan. Bisa bagi waktu dia, bisa atur waktu, tapi tetap dia dalam godaan, tetap dia tidak bebas dalam cobaan, dia digoda oleh syaitan. Jadi kalau kita mau pandai, mau bisa membagi waktu, biar tahu juga bahwa kita terkadang digoda oleh syaitan. Ya. Mau ngaji, ya, digoda oleh syaitan. Udah deh, gak usah ngaji dulu ini hari, ya. Besok juga masih ada giliran hari Minggu. Minggu besok juga insya Allah masih ada. Apa bisa kita memberikan jaminan yang bahwa diri kita bisa hadir minggu yang akan datang? Oleh karena itu perlu itu syaitan kita ketahui dan kita lempar dia. Dengan apa kita lempar? Kalau Nabi Allah Ibrahim, ya, Nabi Allah Ibrahim melempar itu syaitan dengan batu. Waktu digoda, syaitan, apa Ibrahim ini tahu nih, ini syaitan ini yang menggoda, dilemparnya dengan batu. Siti Hajar
tahu bahwa dia sedang digoda oleh syaitan, dilemparnya dengan batu. Maklum istri Nabi, rupanya dikasih tahu bahwa ini syaitan ini. Tahu betul bahwa ini adalah ciri-ciri syaitan, dilemparnya dengan batu. Nabi Allah Ismail begitu juga waktu digoda untuk tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, maka dilemparnya dengan batu. Saudara-saudara, kita lempar syaitan dengan apa, saudara-saudara? Tidak ada punya alat apa-apa. Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Engkau syaitan, sekarang aku akan merebut keuntungan selagi hayat di kandung badan, selagi aku masih ada umur. Kapan lagi aku harus mengaji? Kapan lagi aku akan menghadiri majelis taklim? Ibu-ibu, sekarang kita nggak bisa pergi haji, mungkin karena kita tidak ada uang, karena kita masih tergolong orang yang tidak mampu. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita bisa merebut pahala haji, ya, seperti orang yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara, Nabi bersabda, man hadara majlisan wa fihi dzikra haditsin min ahadithi faka'annama hajja mi'ata hajjah mutaqabbalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, berkat kita bisa hadir di tempat ini karena bisa membagi waktu, akhirnya kita dapat merebut pahala seperti apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Nabi bilang, siapa orang bisa hadir di satu majlis taklim seperti di Kuitang ini, wa fihi dzikra hadits min ahadithi, di dalam majlis taklim ini ada disetir, ada dibacakan satu saja daripada hadis-hadis aku. Apa kata Nabi kita Muhammad buat orang yang hadir di majlis taklim seperti ini dan mendengarkan satu saja daripada hadis-hadis aku? Nabi bilang, faka'annama hajja mi'ata hajjah mutaqabbalah, dia akan dikasih pahala seperti dia melaksanakan 100 kali haji yang diterima oleh Allah subhanahu